Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Lutfiana Laila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri dasar matematika peminatan kelas 11 semester Gasal. Persamaan trigonometri dasar meliputi rumus di bawah ini. Jadi di sini ada yang dalam sudut dalam derajat atau di sini ada yang sudut dalam radian. Tergantung soal yang ditanyakan. Jadi ada yang dalam bentuk derajat, ada yang dalam bentuk radian. Di sini pi. Untuk sin X sama dengan sin alfa derajat sama dengan di sini ada dua rumus. Yang pertama menggunakan X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K derajat. Yang kedua, di sini 180 dikurangi alfa derajat ditambah 360 kali K derajat. Dan seterusnya. Jika di dalam bentuk radian di sini, misalkan rumusnya di sini sin X sama dengan sin alfa menjadi X sama dengan alfa ditambah pi 2 pi K. Yang kedua, X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah 2 pi K. Jadi di sini ada dua penyelesaian. Tentunya masih bingung kan dengan rumus yang tadi saya sampaikan. Nah, kita lanjut supaya kalian lebih mudah memahaminya. Kita lanjut ke contoh soal. Misalkan saya punya sin X sama dengan sin 40 derajat. Untuk X kurang atau sama dengan 360 derajat dan X lebih besar sama dengan 0 derajat, maka di sini kita cari penyelesaiannya. Lanjut ke sini ya. Nah, jika sin X sama dengan di sini soalnya sin 40 derajat, maka di sini syarat yang utama itu di sini X sama dengan kita pakai dua rumus kan. Di sini berarti kita memakai dua rumus. Dan nanti kalau kita sudah mencari itu X-nya tidak boleh lebih dari 360 derajat atau X-nya itu harus lebih dari 0 derajat. Jadi ada syaratnya di sini, tergantung soalnya. Di sini angkanya tergantung soalnya. Nah, kita bahas penyelesaian yang pertama dulu. Kita pakai rumus yang pertama tadi, masih ingat? Kita pakai rumus yang ini. Jadi, kita flashback lagi, kita pakai rumus yang ini. Didapat alfanya kan 40 derajat, maka kita masukkan 40 derajat ditambah K kali 360. Di sini karena di sini tandanya positif, berarti kita ambil pemisalan itu juga positif. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita ambil 0 dulu. Kita masukkan angka 0 di sini. Karena K 0, maka tinggal 0 dikali 360. Bilangan apapun dikalikan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi di sini nilainya 40 derajat. 40 derajat apakah memenuhi syarat dari soal? Di sini kan syaratnya harus tidak boleh lebih dari 360. Apakah 40 derajat itu lebih dari 360? Tidak. Di sini tidak boleh lebih dari 360. Berarti apakah 40 derajat itu lebih dari? Tidak. Di sini kurang dari. Berarti 40 derajat masuk dalam himpunan penyelesaian. Syaratnya karena tadi X tidak boleh lebih dari 360 dan atau X harus lebih dari 0 atau sama dengan 0. Jadi 40 ini masuk dalam kriteria ini.
Untuk yang kedua, di sini kita misalkan K sama dengan 1, otomatis 40 derajat ditambah 1 dikali 360. Di 1 kali 360, 360 ditambah 40, berarti di sini 400. Kenapa saya tulis di sini TM tidak memenuhi? Karena 400 itu lebih besar dari 360. Berarti memang tidak memenuhi. Dan kalau tidak memenuhi, maka yang ditulis HP hanya 1. 40 di sini. Kalau kita lanjutkan 2, 3, 4, dan seterusnya boleh. Cuma kan percuma karena tidak memenuhi semua. Dari 1 aja sudah tidak memenuhi, apalagi nilai selanjutnya. Kemudian hasil yang kedua di sini didapat dari rumus juga dari awal. Kita lihat, berarti kita pakai rumus yang kedua. Di sini 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360. Jadi 180 dikurangi alfanya kan 40 derajat. Jadi 180 dikurangi 40 derajat sama dengan 140. Ditambah, karena K-nya 0 berarti 0 kali 360. Ini otomatis sama ya, berarti nilainya ini sama, 140. Apakah 140 itu lebih dari 360? Tidak, berarti otomatis bisa masuk ke dalam HP. Nah, yang kedua kita lihat di sini, K sama dengan 1. K sama dengan 1 dimasukkan, otomatis 360 kali 1, itu kan 360 ditambah 140, berarti 500. Apakah 500 itu lebih dari 360? Iya, kalau lebih berarti tidak bisa memenuhi syarat. Jadi K1, K2, dan K3, dan seterusnya itu pasti tidak memenuhi syarat. Jadi nilai yang bisa masuk itu 140. Jadi HP-nya tinggal 40 dan 140. Bisa dipahami? Untuk contoh yang lain, kalian bisa lihat di buku belajar praktis matematika yang dari madrasah sudah dibagikan. Jadi, kalian bisa belajar di situ. Nah, kali ini ada contoh yang berbeda lagi. Di sini, kita mematapkan perhitungan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Ada soal seperti ini, jadi misalkan ada soal seperti ini agak panjang, jadi di sini ada pembahasannya. Untuk tanda negatif karena kita maunya hasil penyelesaian X, makanya kita pindah ruas. Dari persamaan ini kita pindah ruas, kita pisah deh. Jadi tinggal karena di sini tandanya negatif, berarti di sini pindah ruas jadinya positif. Nah, karena di sini ruas kanan dan ruas kiri itu ada tannya, jadi di sini kita bisa hilangkan tannya. Ya, tangannya kita bisa hilangkan. Tinggal 3X. Di sini 4/3 Pi. Pi K ini dari rumus awal. Jadi kemudian kita, karena maunya kita nilainya harus mencari nilai X, berarti kita 3 itu kita pindah lagi ke sisi kanan. Jadi tinggal di sini. Cara panjangnya di sini 1/3, karena 3 itu sama dengan 3/1. Berarti kalau dipindah ruas jadinya 1/3 kali 4/3 Pi sama ditambah Pi K. Atas kali atas, bawah kali bawah, tinggal 4/9 Pi ditambah 1/3 Pi K. Sampai di sini hasilnya boleh, tidak perlu disederhanakan lagi. Tapi kalau misalkan di option atau di tempat lain, misalkan lebih bisa menyederhanakan lagi, boleh, lebih bagus. Jadi di sini, ini hasil yang di sini itu disederhanakan lagi dari hasil ini, kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Sudah sampai di sini, sudah kelihatan HP-nya, nilainya. Nah, untuk menerapkan dan menguatkan konsep yang tadi saya ajarkan, maka kalian bisa mengerjakan latihan uji kompetensi siswa pada belajar praktis halaman 12
nomor 1A, 2A, 3A.